Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Malayar. Shalom Sobat Maestro, kembali bertemu dengan saya Pendeta Elias Setiawan dan saya Pendeta Muda Agung Setio. Dalam podcast kali ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau minggu yang lalu kita membahas mengenai panggilan Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian dan Amalek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan Gideon di dalam peperangan tersebut. Nah, tetapi yang menarik ya, PDM Agung, sebelum menghadapi peperangan melawan bangsa Midian dan Amalek itu, rupanya masih ada keraguan-raguan dalam diri Gideon. Sehingga kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36-40, di sana Gideon harus minta tanda lagi sama Tuhan, bahkan sampai 2 kali. Nah, bagaimana menurut PDM Agung? Kira-kira kalau kita di dalam kehidupan ini ya, ada keputusan-keputusan yang sulit yang harus kita ambil, kira-kira boleh gak sih kita minta tanda dari Tuhan? Lalu apa kriteria bahwa ini tuh tanda dari Tuhan? Atau mungkin ada orang yang berkata, oh ya itu mah cuman mungkin kebetulan aja gitu. Ya, minta tanda menurut saya boleh-boleh aja, karena setiap orang ada keraguan-raguan di dalam memutuskan segala sesuatunya, dan disitulah perlu tanda meneguhkan bahwa benar ini panggilan Tuhan, ini benar maksud Tuhan, ini benar keputusan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Itu kita perlu untuk meminta tanda peneguhan, dan tanda itu bukan hanya untuk peneguhan saja, tetapi untuk menguatkan batin kita, jiwa kita, supaya kita siap melakukan dan mengambil resiko yang telah kita terima tanda itu. Di samping itu, tanda juga bisa membuat kita yakin akan keputusan Allah untuk diri kita, sehingga di dalam kehidupan kita akan yakin menjalani kehidupan itu atau panggilan itu. Seperti halnya Gideon. Jika kita lihat, Gideon sudah yakin bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk berperang kepada orang Midian. Tetapi untuk kalah menangnya dia tidak tahu nanti menang atau kalah. Tetapi dia dengan kerendahan hatinya minta tanda kepada Tuhan supaya diteguhkan hatinya yang bimbang itu. Ya mungkin kadang ragu-ragu dan seterusnya. Disitulah perlunya tanda. Dan tanda itu meneguhkan Gideon, dan Gideon dengan berani, dengan iman, dia berperang melawan musuh yang lebih daripada dirinya. Iya, jadi memang tadi disinggung oleh PDM Agung bahwa minta tanda daripada Tuhan itu untuk meneguhkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Bukan semata-mata mencobai Tuhan dalam arti begini, Tuhan saya minta tanda, boleh nggak saya misalnya punya istri 2 gitu ya, atau melakukan korupsi gitu. Ya, kalau misalnya kita minta tanda seperti itu mencobai Tuhan ya. Di luar fitur ya. Iya. Tuhan. Jadi jangan salah dipahami bahwa segala sesuatu kita bisa minta tanda, lalu kita seenaknya atau kebablasan gitu di dalam meminta tanda tersebut. Jadi minta tanda itu selalu berkaitan dengan apa yang Tuhan kehendaki ya di dalam kehidupan kita. Nah, baik. Ketika Gideon mendapatkan konfirmasi ya, kalau kita lihat dari tanda-tanda itu, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, di mana sesuai dengan permintaan Gideon, ada guntingan bulu yang tetap kering sementara tanah sekitarnya basah. Lalu dia minta tandanya dibalik ya, guntingan bulu yang basah sementara tanah kering.
itu mengkonfirmasi ya peneguhan bahwa Tuhan akan memimpin Gideon dalam peperangan itu. Nah, ini menarik nih. Setelah Gideon mendapatkan konfirmasi atas panggilan Tuhan, Gideon kan tahu ya bahwa tentara Midian dan Amalek itu besar sekali jumlahnya. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti pasir di tepi laut. Kalau di pasal selanjutnya dikatakan ada 135.000 orang yang menjadi tentara-tentara yang akan dihadapi oleh Gideon. Nah, tentunya Gideon harus berhikmat ya, atau memiliki strategi nih dalam berperang. Sehingga waktu itu dia kumpulkan ya dari beberapa suku Israel, dan katanya terkumpul 32.000 ya. 32.000 orang. Nah, dalam jumlah segitu sebenarnya masih tidak berimbang ya. 130.000. 1 lawan 3 atau 1 lawan 4 gitu. Kalaupun ini. Tetapi yang menarik bahwa Gideon diminta untuk menyaring pasukannya. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon? Kalau PDM Agung bisa baca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Mengeluarkan orang-orang yang takut, bimbang ataupun ragu itu sangat penting, karena pasukan yang takut berperang akan mempengaruhi pasukan yang lain di situ. Jadi Gideon menyaringnya dan melalui seleksi itu. Ya, dari 32.000 ternyata 22 yang pulang ya. Ada 2/3. Sebenarnya kenapa sih? Atau kenapa Gideon itu bilang yang takut, bukan yang nggak punya senjata misalnya, atau yang maksudnya punya nggak mampu berperang disuruh pulang, tapi spesifik sekali bahwa yang diminta itu yang takut gitu. Kira-kira kenapa? Ya, menurut saya takut itu adalah penyakit psikis. Jadi kalau takut, seorang pasukan dan pasukan itu banyak jumlahnya akan mempengaruhi pasukan lain, dan disitulah akan membuat kekalahan. Jadi sebelum berperang akan kalah terlebih dahulu. Jadi mental penakut ini harus dihilangkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga jika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan dan seterusnya, kita jangan sampai takut. Ketakutan itu menghantui kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan dengan baik dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi psikis pada diri kita, dan itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain yang lebih parah daripada itu. Oleh sebab itu, ketakutan ini spesifik harus dihilangkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketakutan itu menguasai kita, seperti hanya pasukan yang dari Gideon ini diusir oleh Gideon supaya dia pulang saja. Kalau takut, pulang saja, sehingga tidak mempengaruhi pasukan-pasukan yang lainnya yang sudah berani dengan sekuat tenaga dan seterusnya itu. Iya ya. Jadi menarik di sini kalau misalnya mereka dibiarkan ya 32 orang itu maju berperang, lalu sementara yang lain berperang dengan gagah berani, tiba-tiba yang 22 tadi melarikan diri. Wah, pasti berpengaruh juga ya kepada mental yang 10.000 tadi ya, sehingga pikiran mereka juga jadi terdistract gitu atau terpengaruh gitu ya. Nah, menarik tadi PDM Agung juga mengingatkan kepada kita Sobat Maestro bahwa di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita gitu ya, bahwa ketakutan itu seringkali menjadi sebuah hal yang mempengaruhi diri kita sendiri dalam hal kekuatan kita menanggung
pergumulan atau tantangan yang kita hadapi. Boleh mungkin Pak Dem Agung bacakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iya. Jadi kalau kita dalam masa kesesakan, kesusahan, tawar hati gitu ya, jadi takut, pada saat itu kekuatan kita jadi mengecil ya. Kemampuan kita untuk mengatasi, sebetulnya kita bisa mengatasi hal tersebut, tapi karena kita tawar hati, kekuatan kita itu jadi mengecil. Kecilnya. Iya, ya. Jadi penting sekali ya, Pada Agung ya, untuk mengeluarkan ketakutan nih dari dalam diri kita. Dari kita. Iya. Tantangan sebesar apapun mungkin kalau kita berani, terlebih bukan karena kita memang mampu, tapi karena kita punya Tuhan yang besar, pasti kita bisa mengatasinya ya. Amin. Betul ya. Nah, lalu Sobat Maestro, menariknya bahwa penyaringan yang pertama ini yang membuat jumlah dari pasukan Gideon hanya tinggal 10.000, ternyata Tuhan bilang masih terlalu banyak gitu ya. Iya. Sehingga dilakukanlah penyaringan yang kedua oleh Gideon. Nah, apa yang dilakukan oleh Gideon untuk menyaring tahap kedua ini, Pak Dem Agung? Waktu minum air dengan tangannya itu. Jadi ketika minum air dengan mulutnya, itu menandakan bahwa pasukan itu tidak waspada terhadap serangan musuh yang mungkin di samping, di belakang. Di samping itu juga minum air dengan lidahnya, pasukan itu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi disitulah kunci untuk hidup berkemenangan adalah memang kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus waspada di dalam menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin akan dapat melukai kita, yang mungkin akan dapat membuat kita luka dan sebagainya. Disitulah kita perlunya untuk mengendalikan diri, kita perlunya untuk waspada terhadap serangan iblis maupun kejadian-kejadian yang ada di depan kita. Itu kita perlu waspada itu. Ya, jadi penyaringan kedua itu Gideon membawa pasukannya ke sungai katanya ya. Iya. Lalu menyuruh mereka minum. Ada yang minum seperti anjing katanya. Jadi dengan mulutnya langsung menjilat air atau menghirup air. Sedangkan ada sejumlah orang yang menyedok air dengan tangannya ya. Lalu sambil membawa tangan ke mulutnya, mereka berlutut melihat keadaan sekeliling. Iya. Ya, ini sebuah pembelajaran yang menarik ya. Tadi Pak Dem Agung bilang bahwa orang yang minumnya seperti anjing menjilati air tidak waspada jadi ya. Mereka hanya fokus kepada air yang mereka minum. Bahkan mereka juga tidak bisa mengontrol ya, mengendalikan diri. Sebaliknya yang meraup pakai tangan, ya dia cuma bisa minum sejumlah air yang ada dalam tangannya ya. Tapi terlebih daripada itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang waspada ya, melihat keadaan sekeliling. Nah, ini sesuatu yang tadi dikatakan menarik bahwa meskipun kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita mungkin tadi ini orang-orang yang bukan yang takut ya, yang 10 orang ini orang-orang yang berani menghadapi Midian. Tetapi rupanya keberanian aja tidak cukup kalau tidak disertai dengan kewaspadaan ya. Jadi ini sesuatu yang menarik juga untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa keyakinan yang teguh saja tidak cukup, tetapi kita harus punya tekad untuk mewaspadai setiap keadaan ya. Mungkin Pak Dem Agung punya pengalaman dalam hal ini.
Ya, kalau pengalaman tentang waspada, kita harus waspada terhadap, pertama, terhadap iblis. Kedua, terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita perlu waspadai. Apakah itu pergaulan buruk kita, ataukah kebiasaan buruk kita, ataukah orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi, mendistract pikiran kita menjauh dari Tuhan. Itu kita perlu waspada. Jangan-jangan di tengah jalan kita akan ragu akan penyertaan Tuhan. Misalkan kita sakit tidak sembuh-sembuh, terus kita berpikir dan kita tidak waspada, kita akan berpikir, oh jangan-jangan paranormal itu atau dukun itu lebih mujarab, bisa menyembuhkan dan seterusnya. Dan disitulah kita harus terus waspada bahwa kita harus percaya Tuhan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang menjadi penyembuh kita. Disitulah kita perlu yakin. Di dalam keyakinan itu kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, masa depan kita kepada Tuhan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi akan kewaspadaan kita. Jangan-jangan pergaulan kita juga menyeret kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ketika pergaulan buruk menimpa kita, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang narkoba maupun miras dan sebagainya, lama-kelamaan kita juga akan terkikis oleh pandangan-pandangan yang menganggap bahwa minum biasa saja, berjudi biasa saja, merokok biasa saja, dan seterusnya. Itu perlu kita waspadai, karena dari situlah akan muncul keraguan-raguan kita mempercayai Tuhan. Iya. Jadi kadang-kadang iblis itu tidak menggoda kita langsung untuk hal-hal yang besar gitu ya, atau hal-hal yang jelas-jelas berdosa atau jelas-jelas jahat gitu. Tapi melalui hal-hal kecil juga mungkin itu malah menjadi pintu masuk yang membuat kita, kalau kita tidak waspada, kita malah terjerumus gitu ya, tersandung. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa bukan batu yang besar yang membuat orang tersandung, tetapi kerikil yang kecil yang bisa membuat kita tersandung. Iya. Iya, baik. Nah, kemudian ini satu lagi yang menarik dari hasil penyaringan yang kedua ini, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya tinggal 300 orang nih pada Magung yang tersisa ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang jumlah tentara Midian dan Amalek yang 135.000 orang tadi, wah kayaknya benar-benar tidak berimbang gitu ya. Bagaimana nih Mas Agung menyikapi atau menilai hal ini? Menurut saya ini perlu iman yang luar biasa dari seorang Gideon. Dia harus beriman dengan sebulat-bulatnya, tidak takut, dan keberanian itu dapat diimpartasikan kepada yang 300 orang pengikutnya itu. Disitulah letak dari kemenangan Gideon. Ketika dia berani dan keberanian itu terimpartasi kepada pasukan yang 300 itu, dia bisa menang dengan serangan yang mendadak itu. Demikian juga halnya di kehidupan kita. Kita perlu beriman sebulat-bulatnya, dan kepercayaan yang kita sebulat-bulatnya itu akan mempengaruhi iman keluarga kita, teman dekat kita, sahabat kita, sehingga mereka pun percaya akan kepercayaan kita. Kita menjadi dampak, kita menjadi berkat. Keberanian kita, kepercayaan kita menjadi berkat, menjadi dampak untuk mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itulah satu-satunya yang patut dipercayai, patut disanjung, patut dipuji, dan patut diandalkan dalam segala kehidupan kita. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita, Dialah yang menyertai kita. Ketika kita disertai Bapak Jokowi, pasti kita akan pede. Di situ juga kita bisa mengambil intisarinya bahwa ketika kita dipercayai Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang kita takutkan. Kita harus bulat sekuat tenaga, dan kekuatan itu, segala kekuatan itu, kepercayaan itu, sehingga
kepercayaan itu dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang di sekitar kita akan terpengaruh melalui kepercayaan kita itu. Iya, baik. Nah, ini saya kira satu pembelajaran yang indah ya, yang kita dapat lihat dari kehidupan Gideon hari ini, yaitu bahwa ketika dia harus berperang melawan orang-orang Amalek dan Midian itu dengan pasukan yang hanya 300 orang tadi, itu menandakan bahwa dia sebenarnya sudah nggak bisa mengandalkan kekuatan pasukannya ya, secara kekuatan fisik. Jadi dalam hal ini benar-benar Gideon tuh beriman pada Tuhan untuk mengalahkan musuhnya. Ya, dalam kehidupan kita juga mungkin demikian ya, Ada Magung ya. Ada masa-masa di mana masalah yang mungkin kita hadapi itu begitu besar sampai ya udah nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, cuman Tuhan. Dan saya percaya Sobat Maestro, melalui perenungan kita pada hari ini, biarlah kalaupun ada di antara Sobat Maestro yang sedang menghadapi tantangan yang besar, biarlah tetap minta hikmat pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Amin. Walaupun mungkin sumber daya kita atau kemampuan kita sangat terbatas, tapi dengan bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat perkara besar Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Mungkin Pak Diam Agung akan menutup di dalam doa untuk Sobat Maestro yang sedang bergumul supaya mereka juga mengalami kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh pengasih, terima kasih atas kasih setia Engkau. Kami dapat belajar tentang Gideon yang berperang kepada bangsa Amalek, Midian, dan bangsa Timur. Tuhan memberkati yang telah kami dengar, supaya dari peperangan Gideon melawan bangsa Amalek ini dapat menjadi inspirasi buat kami untuk tetap beriman kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami beriman kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami tetap beriman kepada Engkau. Apa yang kami alami, penderitaan, kesusahan, pergumulan, kami tetap beriman bahwa janji Tuhan yang terbaik, Tuhan beserta kami. Disitulah kekuatan akan mengalir di dalam diri kami. Disitulah kekuatan akan menjadi bagian dari kami untuk menjalani aktivitas di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.